Kita Bapak Ibu para haji dan para hajjah jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini kita bersama-sama masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bersama-sama masih dapat hadir berkumpul di mushola Al-Ikhlasiah yang kita cintai di dalam kajian subuh di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita sebagai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat dan kita orang-orang beliau senantiasa setia menjadi pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, apapun tema kita ceramah subuh ini terus bebas ya, pokoknya boleh. Jadi temanya adalah bebas. Bersyukur kita sudah melaksanakan puasa Ramadan sebanyak 5 hari, betul tidak? Ini hari yang ke-6 menurut pemerintah, Kementerian Agama dan Nahdlatul Ulama itu jatuh tanggal 1 Ramadan tanggal 19 Februari. Menurut Muhammadiyah itu tanggal 18 berdasarkan hisab dia itu. Jadi berdasarkan hisab menurut Muhammadiyah jatuh pada tanggal 18 Februari 2026. Silakan itu perbedaan masalah. Namanya Muhammadiyah Al-Ula, namanya NU pemerintah silakan. Nah yang boleh melok yang ketiga, yaitu yang ketiga ini yaitu Islam KTP. Nah puasanya pembukaan, penutupan langsung lebaran. Nah itu yang puasa pembukaan namanya puasa dan penutupan puasa kemudian langsung lebaran. Pas lebaran dulu depan dulu semua yang subuh kita takbiran nangis Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kunci dalam kunci nangis takbir nangis dulu saya nangis kunci datang beli baju lebaran sudah datang beli baju lebaran. Ya Allah mama itu ya masih ada mama itu di sini. Nah, jadi jamaah dirahmati Allah. Jadi puasa Ramadan ini salah satu kewajiban kita selaku umat Islam. Ketika kita sudah mampu menjalankan syariat itu taklif yang termasuk kita ini sudah taklif. Taklif itu artinya mukallaf. Mukallaf itu ialah orang yang terbebani menjalankan syariat Allah. Jadi kalau kita sudah mukallaf yaitu syaratnya Islam, akil, baligh. Maka kalau sudah beragama Islam, akil, baligh, maka kita wajib menjalankan syariat Allah, yaitu menjalankan puasa salat di bulan Ramadan. Yang kedua puasa kita salat di waktu, mengeluarkan zakat ketika sudah nisab dan haul, menunaikan ibadah haji bagi orang yang sudah istita'ah, yang sudah mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah, wajib menjalankan syariat Allah. Nah, kalau kita tidak cukup syarat tak sampai Islam kepada kita, maka ketika kita tidak mencukupi ketiga syarat ini, maka tak wajib untuk menjalankan syariat Allah. Kita beragama Islam. Di sini agama Islam Garuda. Ada yang lain daripada Islam. Yang tadi ada Islam tambahan ketik Islamnya ada Islam murni, bukan Islam KTP. Nah, jadi beragama Islam. Yang kedua sudah baligh. Baligh itu cukup umur, ya. Bagi laki-laki ditandai dengan mimpi. Nah, mimpi apa? Bagi laki-laki kan mimpi nganjok dari jam 4. Nah, itu kalau laki-laki mimpi ditandai dengan mimpi basah, mimpi mandi. Itu laki-laki. Bagi perempuan ditandai dengan datangnya tamu tak diundang. Bagi perempuan kapan mulainya? Mulai dari umur 9 tahun. Tampaknya kapan sempurna? Umur 15 sana. Tampaknya sempurna ketika umur 15 tahun sudah dihitung kita semua juga
balik. Nah, jadi kita ini sudah balik lalu, kemudian akil, berakal, sehat, normal, tidak stres, tidak gila. Nah, kalau kita gila, tidak wajib sembahyang, tidak wajib puasa, tidak wajib puasa. Ya cuma dia wajib nyoblos, wajib kalau gila itu yang jadi Islam akil balik. Nah, jadi ketika dia beragama Islam, dia balik, tapi dia tidak berakal. Nah, tidak berakal dulu, bagi dia stres. Stres itu bahasa Arabnya apa? Gila, bahasa Arabnya itu gila itu bahasa Arabnya ad-da'waras. Bukan menyebut ad-da'waras. Nah, itu gila bahasa Arabnya ya. Jadi kalau kita dakwaras, tak wajib sholat, tak wajib puasa. Nah, seperti begitu juga kita berakal, kita beragama Islam tapi belum balik. Nah, belum cukup umur cak seorang kecil itu nah, ya. Belum cukup umur pecah itu nyai yang kecilnya itu punya kunci yang ada kecil dan nyai yang udah kecil nyai tadi ya ada nyai, aku nyai itu kalau besar tadi. Nyai ini umur 7 tahun tadi kucing ya, umurnya nyai luar biasa semangatnya ya. Luar biasa di sini semangatnya yang tua yang muda dicampur ada yang muda ada ya, yang tua ada yang sudah tua ada. Tapi kalau kucing yang tua itu tidak bakal masuk surga. Nah, yang tua tidak bakal masuk surga. Yang umur 50-an itu 40 tidak bakal masuk surga, kata Nabi. Karena Nabi dulu pernah didatangi oleh seorang nenek Rasulullah, itu masuk surga dan orang yang masuk surga. Kata Nabi, nyai tidak masuk surga. Nangis itu sedih, ya Rasulullah tidak masuk surga. Tersenyum Rasulullah, umur Rasulullah tidak bercanda juga, bercanda. Kalau mereka dulu Rasulullah, nyai kaki di surga, tidak masuk surga, yang tua diwakil masuk surga, kaki nyai balik mundur lagi. Nah, balik mundur lagi, kisaran umuran 30 tahun dan 33 tahun, coba bayangkan, ya. Yang tua balik mundur lagi, ya. Yang sudah tua balik mundur lagi, ya. Standarnya umur itu dalam hadis ini katakan 33 tahun itu umurnya. Jadi yang tua balik mundur lagi, tapi jangan gimana gayanya ini wajah-wajahnya cukup 30-an kan ini wajahnya masih muda kan, penyinggungan mantuanku masalah penyinggungan ya. Jadi itulah pentingnya kita ada kewajiban. Jadi kalau sudah Islam akhir pandai wajib menjalankan syariat Allah. Salah satunya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Puasa ini termasuk wajib bagi kita. Seperti itu bagi orang yang puasa mengadakan menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Jadi kita beri singkat saja, itu ada beberapa rukun-rukun untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Faslun arkanuhu salah satu asya'a. Pasal membicarakan tentang rukun-rukun di dalam saum Ramadan. Saum itu ya salah satu asya'a, ada 3 perkara. Niyatun lailan likulli yawmin fil fardi. Yang pertama niatnya itu ya, yang pertama rukun puasa itu niat setiap malam. Niyatun lailan likulli yawmin fil fardi. Jadi niat kita meniatkan berpuasa esok hari pada setiap malam dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Syafi'i. Jadi kita wajib niat puasa Ramadan itu tiap malam. Jadi kalau kita niat malamnya tidak niat, ya, tidak niat melafazkan niat, kemudian meniatkan di dalam hati kita, kemudian kita bangun itu sudah bentuk subuh, maka puasa kita tidak sah. Kita semalam misalnya tidak tarawih, misalnya kalau kita ada budaya kita sebenarnya budaya ada yang bagus. Ya. Kita sholat tarawih ini sudah lumayan bagus. Tarawih itu kan sholat santai, ya, santai. Nah kita ini ya santai juga. Santai kenapa? Ada sebab tak kita teristirahat ketika kita sholat tarawih? Ada tak?
Ada waktu istirahat? Kira-kira bertanya, ada tak waktu istirahat? Ada kapan? Balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik dulu istirahatnya, datang lagi, sebentar lagi. Ada tak? Jadi di mana letak kita jeda istirahatnya? Ketika masyarakat atau Bilal mengucapkan salawat dan kalimat-kalimat thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kan santai kan? Al-mulku wa al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, hamdan wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Kan? Jedahnya itu kita mengucapnya kalimat mendapat pahala setiap kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, sholawat, takbir itu bernilai sholawat, dapat pahala kita menjawab sholawat kepada Nabi, menjawab sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan sholawat kepada Nabi nilai sangat luar biasa. Ya. Man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi wasallam. Ya kita siapa yang menjawab sholawat dalam hadis ini katakan yang mengucapkan sholawat satu kali dibalas 10 kali, belum yang lainnya banyak. Hadis tentang sholawat ini bukan satu, banyak fadilah-fadilah yang luar biasa. Nah jadi di situlah letak hendaknya kita santai, dan santainya kita itu bernilai pahala, bernilai pahala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Pasti kamu jawab kan? Sallallahu alaihi Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kamu jawab kan? Itu dapat pahala jawaban itu bernilai pahala. Tapi jangan salah jawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mencikui melengkapi salah. Itu jawaban waktu kita zaman dulu ya. Kalau ucap-ucapan 4 kali dulu jadi Muhammad kalau ada nama salah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jawabnya Encik Salim melengkapi astagfirullahaladzim. Jangan ucap-ucap jawab sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu kan dulu kalau lagi imam masjid kalau enggak salah punya kecil itu ada ucap cuman di sini ada yang kita kaji ketahuan mudah-mudahan kaji dia bisa jawab soal apa orang menanya ini sallallahu alaihi tidak apa marah tidak malah senang Nabi kita salawat kepada beliau seperti itu. Tapi jangan diucap, jangan masuk basi kalau salam diucap ya seperti itu. Nah ini salah satunya salat yang kita dedah di situ. Dan ketika akhir witri, di akhir salat witir, di akhir salat witir, di akhir Bilal itu baca doa atau sebelum baca doa, kita kan melafazkan nawaitu. Nah itu ya biasa diapain? Nawaitu Mansa'udin. Nah itu kan kita ucap terus kan? Tiap hari Mansa'udin disebut terus, Ta'udin terus disebut terus, sebut belum Manciwa misalnya. Manciudin terus saya sebut. Jadi tiap malam kita nawaitu Sallallahu-Udin Alaihi Fardisyahdullah Hadis Sadidillah. Tiap malam kita sebut. Nah ini budaya kita yang sangat bagus ini. Jadi kenapa setiap malam kita berniat dengan kita lafazkan itu niat ya? Jadi pas sahur kaki kita tidak berniat langsung makan, tidak ada masalah. Kita sudah berniat namanya kan? Jika kita malam ini tidak berniat, ketika sahur kaki kita wajib berniat. Karena kita malam belum berniat. Kapan malam ini? Kita pahala maghrib atau pahala isya ila tulu'il fajar ya? Ketika sudah beduk subuh, maka dalam hal itu maka tidak sah kita puasa dalam mazhab Syafi'i. Tapi boleh kita untuk wanti-wanti jago-jago taklid indal maliki bertaklid dengan Imam Maliki itu boleh kita meniatkan puasa Ramadan itu sebulan penuh, boleh kita niatkan, boleh dalam Imam Maliki boleh sebulan untuk aku jago-jago. Kadang-kadang kita ini kan lupa niat malam atau subuhnya kelewatan atau belum subuh, maka kita boleh puasa kalau kita sudah bertakdir kepada Imam Maliki ya, boleh kita puasa. Tapi kalau kita tidak niatkan sebulan kita tidak sah puasa kita, tapi tetap berniat tiap malam. Nah
Syafi'i tetap berniat tiap malam, ya. Lupa gitu berniat pada sholat tarawih, paginya nanti itu niatlah, niat puasa Ramadan. Jadi ketika sahur lagi, kita langsung doa, Bismillahirrahmanirrahim, akan selesai. Tidak perlu niat lagi kata seperti itu. Kenapa? Karena amal ibadah itu salah satunya rukunnya adalah niat, seperti itu, ya. Niat setiap malam dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, rukunnya itu ialah wa tarku muhsinin dzakiran mukhtar ghairu jahilin ma'dhurin. Jadi meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan kita. Jadi kita wajib tinggalkan apa yang membatalkan, makan, minum, wudu batal. Jangan dikatakan mulut itu khilafiyah. Mulut batal, ya. Ada mulut Ustaz mulut itu tak batal. Kalau bukan makan, ya, itu asli seperti dua lagi. Jika kalau ada itu hati yang Nabi ngomong, kalau tak ada Nabi ngomong itu, ya. Ingin mau, ya. Mulut batal, dan mulut tak batal. Kalau mulut tak batal itu aliran ini termasuk aliran jelas, ya. Tidak jelas dia, ya. Mulut tak batal, mulut rokok, ya. Nginang batal, nginang, ya. Nginang tidak batal. Kalau sugi tidak ada tegok, kalau lainnya tegok batal, ya. Nginang. Aku punya nyanyi aku dulu, artinya nginang, bila meninggal. Oh, jadi sampai ketemu, jadi lagi namanya suginya ya. Tebakunya itu dia apa mikirnya. Oh, zaman dulu nginang, tak tahu zaman ini masih nginang. Cerita saja nginang masih. Nginang kan, nginang itu bagus juga maksudnya. Jadi membatalkan termasuk dalam hubungan suami istri siang hari Ramadan. Ada yang ngomong Ustaz tak boleh berhubungan suami istri di bulan Ramadan, tak boleh. Yang tak boleh itu siang pada malam adalah yang tak boleh itu siang. Nah, kalau malam tak juga apa. Nah, kalau beda dua tingkat itu apa siang tidak boleh. Nah, jangan salah pemahaman, ya. Kata Allah di dalam uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah, dihalalkan bagi kamu berhubungan dengan istri-istrimu pada malam hari Ramadan. Nah, malam yang boleh dihalalkan pada malam karena mereka adalah pakaian itu, kamu adalah pakaian untuk mereka. Jadi kalau malam silakan apa? Yang tak boleh itu siang. Ya. Kapan mulainya? Mulai beduk subuh sampai beduk maghrib. Beduk subuh sampai beduk maghrib. Kalau sudah beduk maghrib boleh. Tak apa. Sebelum subuh silakan, masalah. Kalau ibu-ibu ini biasanya tahan puasa, tapi biasanya kalau bapak-bapak sebulan dan tahan malam ini, malam ini, ya serius loh, ya serius. Jadi kalau mau cecah sebulan tahan. Jadi boleh kalau malam, ya, makan minum bersama suami istri, misalnya ada hal lain yang batal puasa wajib ditinggalkan, kecuali tidak sengaja makan. Tadi sahur, pas sahur harus semuanya balik tidur. Pas tidur bangun jam 11. Pas jam 11 itu, ya namanya bangun tidur, masuk ke dapur. Pas ke dapur buka ketel. Pas buka ketel ini ada nasi masih pindah patin semalam masih ada. Lagi makanlah makan minum. Lapis piring setengah. Ingat astagfirullahaladzim, puasa batal apa tidak? Batal apa tidak? Batal piring setengah. Ya Allah, 11 piring setengah batal. Ya Allah. Jadi kalau 11 piring setengah dia
lupa, kalau lupa, tidak batal. Nak piring, nak tiga piring, nak seketel kamu habis tidak batal. Kalau lupa, aku ucapannya kalau kita lupa, pas makan sedikit setengah, ingat lupa minum. Nanti orang situ panjang-panjangan dari siang sampai ke sore kamu sebulan itu di kamu belakang orang mati mati deh. Kalau kamu minum batal kamu selesai itu stop, jangan lanjutkan, maka kita teruskan puasa. Ucapannya apa? Kalau kita lupa ketika makan, alhamdulillah, bukan astagfirullah, alhamdulillah Allah yang rezeki kita. Allah yang rezeki kita kan lupa. Coba kalau dah lupa batal, dah lupa batal. Jadi berdoalah kamu setiap hari lupa. Pasti aku lupa kan. Ini semua ada sebagainya. Pas besok lupa lagi dan sebagainya, kan? Berdoa dulu selesai minum dulu ya Allah, baru minum. Jangan ada minum selesai dulu baru berdoa. Baca kamu penyakit minggu selesai Ramadan. Jadi kalau lupa tidak batal. Dalam hal apapun ketika lupa tidak batal sebenarnya. Tapi kalau walaupun itu sedikit, kalau dia tidak lupa batal. Walaupun sedikit kita makan, adalah sendok yang hilang makan batal. Walaupun sendok, kalau ingat seperti itu. Tak boleh puasa, uang yang datang bulan itu wajib dia batal puasanya. Ibu-ibu yang lagi normal biasanya kan datang bulan. Jadi kalau puasa biasanya datang bulan. Pas sudah seminggu puasa, taruhlah malam ini sahur, puasa besok, cari puasa. Pas jam 6 kurang, pas kurang 5 menit puasa. Datang bulan, kio-kio, batal puasa. Kesel lagi kio. Aduhnya, sudah 5 menit lagi nak buka. Batal bulan, batal puasa. Batal boleh apa puasa itu ya. Wajib pokok dari hari yang lain. Jadi jangan kita batal bulan, janganlah puasa tidak tahu tidak boleh berdosa. Ya. Batal tanggung 5 menit lagi. Kalau seperti hatinya 5 menit lagi puasa buka. Asalnya ya. Wajib kita buka. Kita batal puasanya ya. Di hari lain wajib kotor. Nah, cara kotornya macam mana? Nah, itu kan taruhlah kita puasa pas kita jam setengah 6 katakan setengah 6 sore, setengah 6 sore, para setengah 6 kan kalau jam 6 setengah jam 6 lebih, jam setengah 6 buka datang bulan. Nah, ngomongnya kaki mana apa mulai dari fajar juga itu puasa atau melanjut ke dari jam setengah 6. Ya, pokoknya ya, modalnya dari jam setengah 6 sampai maghrib, apa dari fajar sampai ke maghrib, modalnya, aja, ya, ulang baru, ya, yang ini kamu ada batal jam setengah 6 ulang beda jam setengah 6 kali, modalnya, ya, jadi ulang kan, baru lagi, ya berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf itu ada dua pendapat ulama, ada ulang dari awal, ada yang melanjutkan putaran berikutnya. Sama halnya dengan sholat, kalau sholat kita bisa Allahu Akbar dalam rakaat terakhir, nah betul dalam sholat, boleh tak kita tahan? Betul. Kurangin boleh, tapi punya makruh nahan hadas di dalam sholat ya. Kita tahan tuh, kalau kita tahan keluar misalnya, ya batal sholatnya. Tapi kalau masih ragu, ada perasaan cara keluar angin menghidap, maka tidak batal sholatnya. Terus kata, tapi kalau sudah terdengar suaranya, sholat atau lihat terdengar suaranya atau sudah
tercium bau dengan kawan sebelah jadi begini. Berarti batal, wajib ulang lagi sholatnya, batal rakaat berapa? Keempat, wajib keempat ulang awal, yang ulang awal, jadi ulang dari awal, artinya wajib kita ulang sholat kita yang ditobat batal tersebut. Itu yang kedua. Meninggalkan hal apa yang membatalkan tinggalnya, meninggalkan hal yang membatalkannya. Keempat yaitu shaimun, orang yang berpuasa. Jadi ada yang berpuasa. Kalau kita ini shaimun yang berpuasa. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa kata Allah di antara kamu yang sedang sakit atau dalam perjalanan atau ala safar, dalam keadaan musafir, maka boleh dia tidak puasa dan wajib mengqadha pada hari-hari yang lainnya. Kalau sakit wajib tak puasa, tidak wajib boleh tak puasa kalau dia sakit. Tapi sakit itu sakit apa? Sakit yang kita itu memang berat untuk melaksanakan puasa. Bukan sakit sekedar sakit dikit baik. Ngapa manci tidak puasa? Sakit itu sakit apa? Sakit panuan. Panuan beda dengan puasa. Cukup poles dengan anak baik, gaul-gaul poles selesai. Ya. Sakit yang memang berat untuk puasa. Ya. Kita kira-kira tak sanggup puasa maka boleh kita hukum. Tapi kalau masih kuat puasa. Karena kenapa? Mengqadha itu lebih berat daripada puasa Ramadan, betul tidak? Atau orang yang dalam perjalanan musafir. Nah, orang dalam perjalanan ini ada beberapa rukhsah, ada beberapa keringanan dari Allah. Dia boleh yang pertama, orang yang musafir atau dalam perjalanan itu boleh dia tidak berpuasa, boleh. Tapi kalau nak puasa buat adalah boleh tidak berbuat jaiz, sebelumnya kan boleh. Jadi boleh tidak berpuasa. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan itu boleh menjamak, boleh berqasar, boleh jamak qasar. Nah itu. Bagi laki-laki, orang musafir itu tidak wajib sholat Jumat. Jadi kalau dalam perjalanan setelah hari Jumat berduhur tidak usah datang mampir ke masjid, harus main Jumat ada dosa. Tidak wajib, tidak sholat Jumat, tidak dosa. Bagi laki-laki, ya. Musafir berjalan tidak wajib sholat Jumat seperti itu. Tidak wajib, ya. Kalau main Jumat tak apa, tapi tidak wajib. Boleh tak sholat Jumat. Kalau disuruh perjalanan kita dalam keadaan musafir perjalanan, tapi perjalanan kemana? Paling tidak keluar kota. Boleh tak puasa? Biji ngamu tidak puasa. Perjalanan kemana? Pasal 16, misalnya pasal 16 sinilah. Tidak ada puasa, kira-kira kemana lah? Ya, bukan luar kota. Bukan perjalanan namanya, bukan perjalanan musafir luar kota. Cuma pasal 16 ini ngamu tidak puasa. Dia berjalan melingkui seperti itu kan? Pasal 16 ini ngamu biji tidak puasa. Dari mall PS, tim, Bamaiko, IP tak boleh sesuai syariat seperti itu. Perjalanan keluar kota. Dan satu contoh itu katakanlah ke Jakarta. Jakarta naik pesawat ke Jakarta. Ya. Kira-kira sanggup tak kamu puasa Jakarta? Si sanggup nak puasa apa tidak? Puasa boleh, pas kewajiban tidak puasa ada dosa. Boleh. Ya. Kenapa? Kalau aku ke Jakarta teman puasa, bukan berarti kita mengindahkan dosa. Seperti itu boleh juga mengambil dosa, keringanan boleh. Jalanan. Kenapa dia masih sangat
sanggup kita puasa dari rumah naik mobil ke bandara. Itu tidak jalan kaki, naik mobil AC, dingin tidak panas. Masuk bandara, keluar bandara, ada AC mulu. Naik kucing, keluar AC mulu. Naik pesawat lebih dingin lagi, ada AC. Jadi payah dari mana? Panas dari mana? Sanggup puasa orang sanggup. Tapi kalau tidak puasa orang tidak sanggup puasa. Tidak usah puasa, tapi wajib mengkodok pada hari-hari yang lainnya. Nah, karena kenapa mengkodok itu lebih berat daripada puasa Ramadan, maka itu dari khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka itu kalau baca kalau kita kalau itu musafir, tidak wajib pada musafir seperti itu. Itulah keringanan musafir dalam perjalanan tidak masalah. Dan berpunya haid tidak puasa, tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita yang tidak puasa, ini catat, kita yang tidak puasa entah ada haid, nifas, wilada, atau orang yang musafir perjalanan, misalnya memang musafir, kan? Musafir itu dalam syariat kan 3 hari perjalanan, 4 hari tidak musafir lagi. Jadi dia tidak puasa, tapi tetap jaga kehormatan Ramadan. Jangan mentang-mentang tak puasa duduk di jalan minum es, makan pinggir jalan, duduk pinggir jalan, jangan. Ibu-ibu yang mentang-mentang tidak puasa, kalau puasa di bulan atas jangan. Makan model pinggir jalannya, nganggur tidak boleh. Jaga kehormatan Ramadan, tetap kita makan di dalam rumah kita. Jangan menyinggung orang. Apa memuliakan Ramadan? Pada puasa, tidak puasa, jadi tidak ada tapi jaga Ramadan, kemuliaan Ramadan, kita tetap jaga seolah-olah kita puasa, kalau kita tidak makan di dalam rumah, jangan ada yang ngomong begini, ada puasa di dalam situ. Memang ujian iman bukan beda-beda, jangan menimbulkan fitnah atau itu ujian itu. Ada yang marah jualan puasa Ramadan, ada yang tidak jualan ujian itu. Tergantung kita pula kalau masih puasa, walaupun tidak jualan kalau kita batal masih batal pula, tidak puasa pula seperti itu kan tergantung ujian iman. Jadi istilahnya bagaimana kita menyikapi sesuatu itu dengan diri kita, itu adalah ujian kita seperti itu. Jalan ini puasa. Ada juga yang timbul fitnah, kalau puasa asalnya dikatoi kan, timbul kan lisan kita jadi kata puasa dia lagi puasa dengan seperti abunya, dengan toyo, lalu lalu pahala. Kan puasa itu ada dua, ada hal-hal yang membatalkan puasa, ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ya kita puasa bisa ya pahala itu hilang. Puasa tidak makan dan minum dan rokok dan berusaha secara Ramadan, tapi lisan kita tidak kita jago. Panca indera kita tidak kita jago. Mulut ini tidak kita jago. Kenapa sih mulut ini kita berpuasa tapi masih menghibah, kita berpuasa tapi masih kita berbohong, berdusta. Itu hal-hal yang baca hangus ke pahala kita. Itulah Nabi katakan kam min shaimin laisa lahu min qiyamihi illa al-ju'i wal atash. Rasulullah, berapa banyak orang yang puasa Ramadan tetapi tidak dapat apa-apa melainkan mendapatkan lapar dan haus saja. Karena puasa Ramadan ini la yu'lamu al-usra kullu 'amalin ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dalam hadis kursi, setiap amal anak Adam itu lahu baginya, sholat baginya, zakat baginya, haji baginya, sedekah baginya, illa siyam, kecuali puasa oleh Rasulullah. Nah, hadis itu dikatakan kecuali puasa oleh Allah. Hadis itu dikatakan puasa itu untukku wa ana ajzi dan aku yang akan membalasnya oleh Rasulullah. Jadi puasa itu orang yang balas bisa jadi pahala puasa itu yang luar biasa, pahala besar. Bisa jadi puasa Ramadan itu pahala itu nihil, habis. Sebabnya apa? Kita tidak meninggal di dalam syahwat atau amalu min ajli. Kita tidak tinggalkan itu.
tidak meninggalkan syahwat kita, tidak meninggalkan nafsu kita, tidak meninggalkan hal-hal yang dapat lidah kita, mata kita, tangan kita. Puasa jalan, budi jalan, puasa jalan, ngomong jalan. Itu habis pahala. Bawa itu sedikit ini ada benci makin das tergoyak, ada katanya benci makin das tergoyak. Coba kalau sepeda ada ngato yang lain itu kurang pahala. Nah itu jadi karena kenapa bulan Ramadan ini adalah syahrul tarbiyah salah satunya. Bulan penggemblengan, bulan latihan, bulan pendidikan apa? Latihan jago lisan, latihan jago mata, latihan jago hati, latihan jago tangan kita, latihan kita untuk menjaga, menahan lapar dan haus. Latihan kita ini. Aplikasinya kapan? Setelah puasa Ramadan lagi 11 bulan. Ya. Di bulan Ramadan itu nyago tahan tak makan. Di sebulan Ramadan itu jago pandangan kita jago lisan kita. Kita jago hati kita jago lisan. Lisan inilah kadang-kadang itu memang ada pepatah itu mengatakan lidah tak berulang. Tidak berulang ini ada bahaya. Ya. Ada dua tulang, ada yang tak dua tulang yang bahaya. Ya. Satu lisan, sekarang saya sebutnya jadi habis kalau pahala basah. Ya. Jadi ada dua betul, ada dua daging yang tak berulang yang bahaya. Itu. Ya. Jadi yang ini kata Imam Al-Ghazali, beliau dalam kitab dia kata salamatul insani fi hafzil lisan. Ya. Selamatnya manusia ini tergantung dengan pemeliharaan jaga lisannya. Jaga lisan. Hifdzul lisan sama hifdzul farji. Nah, jaga lisan dan hifdzul farji. Jaga lisan dan jaga yang tak pulang sikit itu bahaya juga. Ya. Jangan salah sebut aku nak jadi jiwa dia. Kalau drama pendek atau sinetron itu namanya farji. Nah, ya. Nurul Farji yang kemudian ini namanya Nurul Farji dan sedikit besar-besar itu lalu jangan langsung Nurul Fajri itu Nurul Farji kedengarannya kenal waktu dulu ya Allah jangan banyak sebut ya. Jadi jaga kehormatan Ramadan, kita tingkatkan ibadah pada ibadah. Kita tidak tahu itu sekarang betul tidak. Ramadan ini kita bisa berkumpul, Ramadan ini kita bisa bertemu. Ya. Kita baca tatap muka, kita baca jalan tetangga, keluarga kita bisa bertemu. Tapi apakah di tahun depan kita baca bertemu? Ada jaminan tak? Tidak, hati sedikit jaminan. Ramadan tahun ini baik, yang tahun lalu kita kumpul, kita bercengkrama, kita baca ketemu, kita ngobrol, kita dengan tetangga dan keluarga. Yang tahun ini dia sudah meninggalkan kita banyak. Ya. Artinya setiap tahun itu Ramadan itu 1 bulan Allah jaga dengan kita, yang kita tidak ada jaminan baca ketemu Ramadan. Ramadan tetap lewat, dia tetap lewat kita sampai Ramadan. Ya. Masih muda. Umur 40 tahun bisa baca, masa umur baca 40 tahun tidak baca 30 tahun. Kalau malaikat mau datang selesai, ada cerita anak muda mati, ada cerita ya. Yang muda mati, ada cerita. Ada yang tua mati, ada belum aja. Ia tua ada semaya, ada ibadah, itu bisa kan? Cemburu aspal dulu, siang lagi dulu, tak itu dulu, ya. Itu pergi jalan, mengelantung, jadi masuk ke bangku, ya. Boleh jadi bunyi, dah timur dulu, sudah. Dah mati-mati memang ini, ya Allah, kita dah jadi nahor, tapi kita dah jadi nahor itu melanggar kode etik jurnalistik dan dia dari hibah dulu, kita ada jurnalistik. Atau yang sakit,
Itulah jangan baca. Ayo masih sehat, begitu lalu besok lagi selesai. Masalahnya mati itu aku. Mati masalah itu. Jangan dikata mau mati itu mau itu mati kan? Itu bukan bahasa kasar mati. Mati itu bahasa mati ya. Bahasa mati itu matinya. Nah bahasa kita itu berubah lagi dengan bahasa kita disebut meninggal dunia dibagus ke kita meninggal dunia itu mati. Ada tak yang meninggal dunia yang mati kan itu disingkat lagi dengan meninggal. Siapa yang meninggal itu disingkat lagi orang yang meninggal pulau siapa yang meninggal itu ya. Nah meninggal kan itu kan siapa yang meninggal itu disingkat lagi dengan meninggal. Sebenarnya kalau bahasa Arabnya meninggal mati itu al-manfus wal tergafuna. Nah itu bahasa Arabnya ya masih. Jadi wassalam kalau sudah mati selesai. Jadi kita jangan asal hati-hati dan mati mati galau. Jangan asal jangan tetap kita persiapkan bekal. Jangan takut mati, tapi persiapkan bekal mati. Jangan pura berani mati sekarang satu apa mereka mau jangan. Ini baca lawannya dan mereka mau cabutnya dan mereka mau lagi. Nah jadi jangan takut dengan mati, jangan juga berani mati, siap untuk bekal untuk mati. Salah satunya apa? Ini siap bekal untuk mati. Dulu majelis ilmu pada dasarnya luar biasa. Kalau itu bukan hadis-hadis banyak sekali ada tentang menuntut ilmu. Salah satu hadis soalnya kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Dan siapa Rasulullah yang keluar rumah untuk talabul ilmi untuk menuntut ilmu, maka kata Rasulullah fa huwa fi sabilillah, maka ia berada di jalan Allah hatta yarji'a sampai dia balik. Jadi kalau fadilah mulai keluar rumah, belum sampai majelis di dalam baru keluar rumah, ya. Pas baru keluar rumah, mobil truk lewat, turun mobil, ditakdirkan mati turun mobil. Nah mati apa namanya? Nah mati di jalan Allah. Usnul mati bagus fi sabilillah di jalan Allah. Jika ditakdirkan belum sampai majelis keluar atau selesai majelis balik majelis lalu sampai rumah mobil insyaallah mobil dalam mati. Kalau ditakdirkan maka juga mati Rasulullah qad sabilillah ya betul. Tapi jangan lagi mati di dalam mobil misalkan ada turunnya gitu. Nah mati betul, nah ini beda. Namanya mati kalau ditakdirkan dengan sebab apa mati itu sebabnya banyak ya, tidak mesti sebab sakit mati ya. Mati itu kalau sudah ada tanda bisa sebab sakit, bisa sebab yang lainnya. Tanpa sakit pun mati ya. Anginnya baca mati. Nah baca angin mati, angin dulu lagi dulu ketemu angin mati. Apa kunci mati ketemu angin dulu. Jadi hati-hati mengenai dulu, angin dulu kalau ada nyamuk, mati dulu, angin mati ya Allah, ya. Jadi jangan asal. Jadi kalau angin dulu datang, kamu cepat guling. Nah, cepat guling, guling langsung. Biar lewat, dulu terus lewat dulu ya. Jadi lewat lagi dulu, ya. Supaya hidup ini sukses itu harus banyak mati dalam keadaan husnul khatimah ini ya. Berdoa ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Aku baru ceramah subuh itu baru ceramah inilah ceramah subuh tidak disediakan kopi dengan teh. Biasanya itu kopi teh putih ya biasa itu ini cahaya hasil lima coba ya. Biasanya Ustaz kopi dulu. Kalau pernah kita kopi kan, saat ini cari dekat ini ya. Iya. No, gimana cerita dulu. Kalau saya tanya ini mati masak ya. Jadi jamaah ini rahmati Allah. Jadi manfaatkan Ramadan tahun ini
agar apa timbul sungguh-sungguhan kita menganggap Allah terakhir bagi kita supaya sungguh-sungguh beribadah. Tapi kita berdoa jangan membaca tetap kita sampai Ramadan tahun depan, sampai jam berapa kita ceramah? Karena saya kita kan bebas, ya, maka tidak sampai kuncinya dia kunci kita, ya kuncinya dia sampai buka kita lanjut, sampai buka. Tak segala kamu jawab. Kalau kita sampai jam 12 ya, laju, ya laju lah kamu. Aku balik ya kita cukupkan sampai di kajian kita sedikit buka tanya jawab. Kalau ada tanya jawab, tanya silakan. Kita kasih tanya jawab, silakan kalau ada tanya kalau baca jawab, kalau baca jawab. Kita cari jawab dari sana. Ada yang itu saja. Aku cakap bintang kalau ya. Aku jadi lah alhamdulillah kalau alhamdulillah sudah. Tercukupkan sampai di sini kajian subuh kita, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan kita pada salah, kita taib Muhammad Tarim Muhammad para jamaah sekalian, kita akan berjalan dan belajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ya fadhilal Qur'an munzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan barik Allahumma lana fi shahri Ramadan. Alhamdulillah.